bisa ada di dunia custom, dan custom itu apa sih gitu? Perasaan saya belinya nggak mahal-mahal amat. Saya dari Thailand. Kenapa saya beli di Thailand, Pak? Gitu. Karena di Thailand baju saya murah-murah. Oh ya, kalau baju murah otomatis biaya masuknya murah kan? Ya, PPN-nya murah, PPN-nya pasti murah. Kok kenapa dihitung-hitung jadi mahal, Pak? Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami di podcast Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, yang pada kesempatan kali ini saya pandu langsung. Saya Ari Rosandi dari Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, dan hari ini atau kali ini kita kedatangan tamu lagi, guest teacher atau guest parent kita, yang biasanya memang kita punya program atau kegiatan yang mengundang orang tua siswa dari berbagai profesi, keahlian ya, dan juga sesuai dengan kemampuan skillnya masing-masing, itu untuk bisa berbagi pengetahuan, ya, pengalaman, ilmu kepada kita semua, khususnya buat para siswa Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang sangat kami hormati dan kami banggakan, ya, karena beliau ini juga putranya adalah salah satu siswa kami yang sekarang sudah alumni dan sangat sukses ya di bidang akademik, dan insya Allah akan melanjutkan pendidikan tingginya di salah satu negara di Eropa, di Kazakhstan, dengan fasilitas beasiswa. Oke, kali ini kita akan bertemu langsung dengan Bapak Oke Ahmad Baharudin. Iya, selamat siang Pak Oke. Assalamualaikum. Siang. Waalaikumsalam Bapak. Senang Pak Oke, mudah-mudahan sehat ya insya Allah. Alhamdulillah. Kita kali ini ngobrol santai, relax ya. Siap. Kita mau menggali pengalaman atau keahlian atau pengetahuan dari Pak Oke, khususnya mungkin saya sedikit kasih informasi yang terkait dengan custom. Custom itu apa sih ya? Custom itu apa sih ya gitu. Mungkin sudah banyak yang tahu juga ya mengenai custom, ya khususnya para siswa nih ya, siswa Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Apa itu custom? Ya, nanti mungkin kita dengarkan langsung dari orang yang memang ahlinya, sudah berkecimpung di dunia custom. Dan custom itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan nanti Pak Oke panggilannya yang akan menjelaskan. Baik Pak Oke, kita mulai aja ya. Saya sedikit mau ngobrol juga. Pak Oke Ahmad Baharudin. Ya Pak. Ya. Bisa ceritakan sedikit mungkin Pak Oke kok bisa ada di dunia custom, dan custom itu apa sih gitu? Custom. Mungkin sekarang orang ngetrennya bilangnya custom ya. Karena lebih go internasional. Kalau zaman dulu, zaman mungkin opa buyutnya Egi itu bilangnya douane. Douane itu bahasa Belanda yang mungkin adopsi dari bahasa Perancis, douane. Itu kita di sini kenal sebagai bea dan cukai. Oke. Nah, salah satu institusi pemerintah yang sekarang dinaungi oleh Kementerian Keuangan, yang fungsinya memang banyak sekali. Salah satunya begini. Mungkin teman-teman mengenal namanya impor dan ekspor ya. Betul. Impor dan ekspor. Impor itu adalah pengertian luasnya memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Kalau ekspor, apapun itu bentuk barangnya. Apapun bentuknya, goods, barang yang masuk dari luar ke dalam negeri. Oke, jadi itu ya impor. Ini pemahaman dulu buat siswa-siswa kita ya. Ya. Impor itu apa gitu ya. Nah, untuk ekspor kebalikannya. Dari dalam negeri ke luar negeri. Iya. Nah, mengirimkan barang atau menjual barang. Tidak hanya mengirimkan. Pokoknya barang. Bukan hanya menjual, pokoknya kategori mengirimkan. Dalam kategori menjual, meminjam,
membawa itu. Nah, Berarti kita ada lalu iya, lintas. berarti kita perjelas ya. Ya. Jadi bukan hanya menjual, ya, mengirimkan, meminjamkan, apalagi membawa. Nah, itu sudah masuk kategori Ekspor dan impor. ekspor dan impor. Lalu ya. lintas. Nah, dalam hal ini diawasi oleh salah satu institusi yang namanya Bea dan Cukai. Bea dan Cukai. Berarti institusi Bea dan Cukai itu ada di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Jadi tugas kita adalah di border. Border artinya perbatasan. Perbatasan yang antara negara antar negara. Iya. Dalam hukum internasional kita mengenal namanya CIQ, Custom, Immigration and Quarantine. Iya. Itu adalah suatu institusi. Custom, Immigration and Quarantine. Itu adalah 3 institusi yang berada di border ketika dalam keadaan damai. Nah, di luar militer. Nah, custom artinya bea dan cukai. Immigration itu imigrasi. Quarantine Keluar orang keluar masuk. Nah, imigrasi betul. Nanti ya ada namanya quarantine itu karantina. Nah, itu 3 institusi itu memiliki tugas masing-masing. Iya. Kalau quarantine itu mengawasi jalurnya kesehatan. Misalkan kalau sekarang misalkan COVID nih atau misalkan waktu itu zamannya SARS, itu jadi pemeriksaan kesehatan baik orang yang masuk, satwa yang masuk, tumbuh-tumbuhan, atau barang benda mati yang kaitannya dengan kesehatan. Obat mungkin. Oh, tidak. Misalkan gini, misalkan kalau untuk orang tuh misalkan gini, ketika kapal merapat, apa yang pertama kali diperiksa? Pertama adalah karantina. Kru awak kapal apakah sehat? Diperiksa oleh dinas karantina. Itu salah satu yang orang ya. Kalau untuk satwa misalkan ada pembawaan, misalkan ada kawan-kawan dari luar bawa satwa, misalkan bawa kucing gitu ya, hewan. Nanti diperiksa apa kucingnya sehat apa tidak. Itu masuk karantina. Dinas karantina. Kalau karantina di bawah naungan Kementerian Pertanian. Oke. Nah, satu lagi pasti imigrasi. Imigrasi itu kaitannya dengan manusia. Orang lalu lintas, orang yang keluar masuk ke suatu negara. Ya nanti kalau kita masuk ke misalkan nih mau sekolah keluar gitu kan, yang kita siapkan paspor dan visa. Nah, itu yang periksa nanti adalah bagian karantina. Bagian imigrasi. Di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Iya, betul. Di mana-mana di negara lain juga pasti ada. Nah, sekarang custom berhubungan dengan goods. Barang bisa ada yang kita bawa atau via kargo. Kargo itu dalam bentuk kapal besar atau titipan, misalkan kayak teman-teman suka belanja online. Nah, itu ada kadang-kadang kita beli dari luar negeri. Nah, itu barangnya melalui custom. Pasti ada pemeriksaan. Nah, tugas kita adalah di sini sebagai salah satunya adalah pertama kita memungut pungutan negara. Yang kedua, kita adalah mengawasi barang-barang yang terlarang. Itu yang tetap kita awasi. Nah, yang ketiga kita melaksanakan peraturan-peraturan yang dititipkan oleh instansi lain. Misalnya masalah importasi obat-obatan, kita dapat dari Kementerian Kesehatan atau dari BPOM. Atau makanan yang dari luar. Nah, kita ada titipan peraturan seperti ini. Oh, untuk misalkan makanan ini harus dengan izin POM dulu. Nah, nanti setelah berarti dapat harus izin ada rekomendasi dari POM, kita bisa rilis. Baru bisa dirilis untuk dikeluarkan. Betul. Dari custom, dari Bea dan Cukai. Iya, jadi kita ada pengawasan dan ada pemungutan. Ada pengawasan dan ada pemungutan. Iya, di situ. Diawasi supaya barang yang masuk bukan barang terlarang, barang yang merugikan kesehatan, dan juga barang yang masuk kategori kena pajak atau tidak.
Ya, pokoknya intinya dari pemasok itu larinya ke pemungutan. Itu masuk ke pemungutan. Nanti untuk safety ya mungkin dari barang yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan, kesehatan betul. Misalkan ada impor bahan peledak atau bahan kimia berbahaya, itu melalui custom. Nanti dari custom itu menginginkan untuk yang bersangkutan untuk mengurus izin ke badan terlebih dahulu ke badan yang bersangkutan. Misalkan misalkan ada orang tiba-tiba beli senjata api misalkan dari luar, itu nggak harus datang terus langsung ambil, nggak bisa. Jadi harus ada institusi yang bisa mengizinkan gitu. Bahwa dia boleh mengambil. Ya, boleh mengambil. Di samping dia harus bayar pajak juga. Harus bayar pajak. Nanti itu masuk ke pungutan. Ya. Nah, kalau pungutan itu domainnya Bea dan Cukai atau pajak? Bea dan Cukai. Bea dan Cukai tetap ya. Bea dan Cukai karena. Tapi perhitungannya tetap ada ya. Ya, bercukai itu berhubungan dengan barang impor. Impor ya. Itu. Berarti kalau itu perhitungannya ada lah ya. Artinya masuk kategori mungkin barang mewah ya. Barang mewah. Nah, nanti ada kategori. Ada namanya bea masuk. Mungkin itu yang kita bea masuk. Oke. Ada yang namanya PPH, sepanjang ya kalau ini ya. Ada barang mewah dan lain-lain misalkan gitu seperti itu. Iya. Baik, itu berarti kurang lebih kita tahu lah ya, ini buat para siswa yang bisa menjadi pengetahuan umum ya mengenai bea dan cukai. Dan ini sangat penting sekali ya, khususnya mungkin dari siswa atau orang tua yang bepergian ke luar negeri gitu ya. Ini sangat penting sebagai satu pengetahuan. Dan mungkin saya mau tanya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi udah pertanyaan basic lah ya. Basic tentang tentang bea dan cukai. Boleh saya tambahkan. Mungkin teman-teman kok ada bea dan cukai. Betul. Nah, bea dan cukai itu apa? Itu saya hampir lupa. Nah, tadi yang kita bahas itu sebenarnya baru bea, Pak. Baru bea. Kepabeanan. Itu artinya pemungutan atau apa? Ya, itu pemungutan untuk lintas barang ekspor atau impor. Itu bea. Pabean. Ulangi lagi Pak, mohon maaf. Ulangi lagi. Bea itu apa? Bea itu berkaitan dengan pabean. Berkaitan dengan pabean, kepabeanan. Yang istilahnya namanya custom itu bea, pabean. Pabean. Kalau cukai excise. Artinya cukai adalah suatu pungutan negara yang dikenakan suatu barang yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya misalnya gini. Jadi kalau kita kesampingkan bea ya. Bea itu pokoknya lalu lintas barang ekspor impor. Cukai itu adalah barang yang punya karakteristik, sifatnya khusus, karakteristik tertentu gitu. Misalnya, kalau untuk di Indonesia pemungutan cukai itu ada 3 komoditi yang dipungut. Pertama, etil alkohol. Kedua, minuman mengandung etil alkohol. Yang ketiga adalah rokok. Jadi 3 barang itu memiliki karakteristik tertentu. Cukai itu bisa dipungut di dalam negeri. Yang emang mayoritas memang dari dalam negeri. Produksi. Artinya dari dalam negeri keluar kirim. Tidak. Pokoknya yang diproduksi di dalam negeri. Diproduksi di dalam negeri. Misalkan ada pabrik rokok. Nah, itu ada pungutan cukai. Mungkin orang tua atau teman-teman. Itu berarti itu ada tidak cukainya. Terkait dengan ekspor impor tadi. Tidak terkait dengan. Berarti cukai langsung dikenakan di dalam negeri di situ. Langsung dikenakan. Untuk cukai rokok gitu ya. Artinya tidak harus lain lagi kalau rokok dari luar diekspor. Rokok dari luar impor masuk itu kena bea dan bea cukainya. Double berarti ya. Gitu. Karena ke satu itu barang juga ya kalau rokok jelas merugikan ya untuk kesehatan. Nah, itu yang kita lihat. Jadi dia punya karakteristik. Dengan alasan tertentu. Jadi tiap negara punya cukai yang berbeda-beda. Salah satu Indonesia itu 3 itu. Kalau zaman sebelum ordonansi cukai, itu zaman ordonansi itu sebelum berlakunya Undang-Undang nomor
11 tahun 95 dan diratifikasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 itu sebelumnya itu kita mengacu pada aturan kolonial. Aturan kolonial. Ya, jadi dulu cukai itu ada 5 produk, 5 komoditi. 5 komoditi. Apa saja itu, Pak? Sama seperti etil alkohol, minuman mengandung mengandung alkohol, rokok, minyak tanah, dan gula. Oh, itu masuk kategori cukai dulu. Cukai zaman kolonial. Sebelum tahun 95 ke bawah. Oh iya. Nah, itu masih diberlakukan, tapi karena kemajuan zaman untuk masalah minyak tanah dan gula sudah tidak termasuk karena komoditi yang kena cukai. Tidak relevan lagi. Karena sejak itu kalau zaman dulu mungkin minyak tanah itu mewah ya. Karena zaman dulu kan nenek-nenek kita masih kayu bakar. Cuman orang Belanda aja yang bisa masak. Atau gula. Karena faktor itu dikenakan cukai. Yes. Oke. Nah, kalau untuk kembali ke rokok, mungkin salah satu rokok punya karakteristik satunya merugikan kesehatan. Makanya dikenakan cukai. Terus setelah itu minuman alkohol juga sama itu merugikan kesehatan. Ada mungkin nanti rencana freon. Freon. Karena itu merugikan lingkungan hidup. Ada juga wacana plastik juga sepertinya karena akan kena cukai. Tapi itu wacana. Tapi saya nggak akan ya. Jadi kena cukai karena meskipun dia ada di dalam negeri, berarti para produsen itu ada wacana akan dikenakan cukai. Ya, tapi belum ya. Baik. Tapi setiap negara itu pasti ada. Jadi itu ya pengertian bea dan cukai ternyata beda. Jadi kalau kita dengar Direktorat Bea Cukai atau bea dan cukai. Jadi ada dannya di situ. Jadi bea dan cukai. Jadi bukan bea cukai. Jadi bea dan cukai. Jadi beda antara bea itu kepabeanan, kalau cukai itu tadi dengan cukai. Cukai yang memang dikenakan terhadap barang dengan kategori tadi yang memiliki karakteristik. Baik, itu jadi custom and jelas excise. Ya. Alhamdulillah, jadi saya jadi tahu juga nih ya, Pak Oke. Nah, kemudian terkait dengan barang-barang ya artinya baik itu yang dikirim, dibawa atau dijual, baik itu yang sifatnya ekspor maupun impor. Nah, sekarang ini kan teknologi sudah semakin canggih ya, sudah semakin maju, dan yang jelas sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, Indonesia mempunyai hak untuk katakanlah entah itu mengerem arus barang masuk ya, entah itu juga membolehkan arus barang keluar gitu ya. Nah, mungkin nih ini satu pengetahuan yang perlu kita tahu nih, mungkin para siswa dan juga orang tua yang lain terkait dengan alat komunikasi. Alat komunikasi itu ya kita sempat rame lah ya, bahwa sekarang kan semua handphone yang katakanlah dibeli dari luar itu tidak bisa didaftarkan, tidak bisa menerima jaringan dari dalam provider dalam negeri. Ya, itu sempat rame lah ya waktu itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Oke, kira-kira sepengetahuan Pak Oke itu kenapa itu diberlakukan? Itu sebenarnya salah satu bagian dari aturan titipan tadi. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi. Intinya adalah simpel saja, untuk mencegah masuknya barang ilegal. PHP ilegal. Barang ilegal. Jadi pasar gelap. Itu salah satunya. Pasar gelap kan. Pasar gelap. Sering terjadi. Black market itu jadi itu kita bisa cegah. Iya. Nah, jadi dalam yang namanya alat komunikasi salah satunya handphone, mobile, itu memiliki yang namanya IMEI. International Mobile Equipment Identity. Jadi semacam identitas khusus dari satu perangkat smartphone, handphone ya. Jadi semacam serial number atau nomor mesin dari nomor mesin ya. Dari ya, kalau
Kalau kendaraan nomor rangka lah ya. Ya, nomor rangka. Nomor Jadi rangka. itu ada identitas. Nomor khusus, Nomor identitas. khususnya. Nah itu di setiap handphone pasti ada, Pasti betul. ada. Nah ketika didaftarkan itu gimana polanya? Jadi polanya Pak Oka? begini, misalkan gini. Oke. Mungkin ada putra-putri kita atau misalkan teman-teman guru atau teman-teman Orang tua yang tugas di luar atau dinas di luar atau sekolah di luar, mungkin ketika tinggal di sana mungkin beli HP di luar dan dipakai di sana. Nah, sana sih aman-aman aja, Aman-aman dipakai, aja, bisa nggak dipakai dipakai. provider sana gitu providernya. ya. Tapi ketika kita sampai baru mendarat pesawat, Mati. kita loh kok nggak ada Mati. sinyal? Itu otomatis tuh ya, Pak? Otomatis langsung diblok. Diblok oleh Kementerian Kominfo. Iya. Nah, kok nggak bisa? Nah, salah satunya adalah kita wajib mendaftarkan, Email. meregistrasikan email kita ke Bea dan Cukai. Nah, jadi Sudah tidak bisa kalau nggak salah sekarang. Kan? apanya? Sudah nggak bisa mendaftarkan email. Ketika baru jadi gini, ketika baru sampai HP nggak bisa nyala, nggak bisa terima Oke. sinyal, langsung kita ke pelayanan email di bandara yang ada khusus. ya yang dilayani oleh Bea dan Cukai. Oh, oke. Nanti kita daftarkan email kita ke petugas. Barang yang beli di luar tadi. Ya, misalkan Pak Guru habis lama di luar misalkan Iya. karena ambil S3 misalkan di luar, di sana tiba-tiba beli HP bawa dari sana, pas sampai sini kok nggak nyala gitu. Wah, saya harus ke custom nih, ke Bea Cukai untuk meregistrasi email saya agar aktif. Dan di setiap bandara ada ya? Ada. Bandara yang melayani penerbangan internasional ya? Ada pasti petugas, pasti ada petugas. Dan itu semua free ya? Nanti kita lihat mekanismenya. Jadi untuk barang, kita kondisikan dalam bandara. Di situ ada barang bawaan. Nah, barang bawaannya itu ketika kita baru sampai ini kita nggak ke HP nih ya, nggak ke HP. Ya. Kita bawa barang bawaan. Apa yang kita lakukan? Iya. Jadi tolong teman-teman itu jangan, aduh, saya takut ada Bea Cukai nanti saya ditangkap. Biasa aja lah Biasa ya. aja. Yang Toh penting juga kan nggak bawa barang terlarang. nggak bawa terlarang. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bawa. Apa yang dibawa? Nah, dari sini nanti ketika kita bawa, kita wajib melaporkan. Mendeklar Betul. apa barang yang akan Ya karena kan kalau kita setiap turun dari pesawat kita kan diminta mengisi tuh. Nah, namanya ya kan? CD, Custom Declaration. Declaration. Nah, kita harus daftarkan apa yang kita bawa. Iya. Ya barang bawaan, Iya. pastinya kalau habis pulang dari sana pasti kita bawa baju. Pasti. Termasuk oleh-oleh. Oleh-oleh. Ya itu pasti kita daftarkan. Daftarkan ya. Semua kita masukin semua. Iya. Jangan sampai tidak dimasukin. Karena kita menanti kejujuran teman-teman. Oke. Nah, Jadi kalau- setiap penumpang ketika sudah mendeklar, dia harus sampaikan apa adanya. Artinya misalnya dia bawa handphone beli baru gitu kan, di dalam koper, ya dia harus nanti ketika pemeriksaan secara random ya kalau nggak salah pemeriksaan. Pokoknya nggak hanya handphone itu nggak baru apa nggak bekas, pokoknya kita bawa handphone pun kita laporkan. Dilaporkan ya. Nah, termasuk ya baju, bawa ini. Ya kita selain handphone tadi, gitu. Misalkan bawa oleh-oleh, ya kan. Nah di situ nanti barang elektronik apapun lah. Nah, termasuk baju juga gitu. Baju baru. Baju bawaan, baju baru kita kasih tahu. Nah, kita bawanya ini. Nah di situ ada custom declaration. Nanti sama petugas kita itu akan dinilai mana barang yang memang terkena bea atau tidak. Ini barang saya. Jadi ada ini personal use barang. Personal use itu tidak kena bea. Bukan. Personal use barang bawaan, ada non personal use yang barang bawaan tapi
memang bukan barang pribadi, tapi barang saya, tapi bukan barang pribadi yang tidak dipakai, ada non personal use. Yang tidak dipakai tadi personal use, jadi gitu seperti itu. Misalkan gini, misalkan Pak Ari dari luar, misalkan Bapak bawa apa aja misalnya? Barang beli atau apa? Boleh bawa beli. Misalnya saya bawa baju. Pasti bawa baju ya, baju. Beli baju buat oleh-oleh. Oleh-oleh, oke. Terus bawa mungkin ya kalau waktu itu sih pernah saya belikan mainan misalnya. Mainan. Terus kalau HP saya belum pernah sih. Belum pernah. Misalnya bawa HP. Iya misalnya. Enggak, HP tapi beli di luar tapi udah dipakai. Nah, misalkan bawa. Pernah, ya. Misalkan bawa. Misalnya. Nah, sudah Pak Ari declare, nanti dicek sama petugas, diperiksa. Nah, nanti kita lihat pasti melewati yang pertama namanya X-ray. Betul. X-ray dipindai. Iya. Oh, Bapak ini bawa ini gitu kan. Oke. Nah, pas gitu ya udah kita buka, cek random, dibuka semua. Oh, ini apa? Ini memang bawa baju saya ini baju saya, baju pribadi saya. Baju pribadi kalau udah dipakai lah. Udah dipakai. Oh ya udah, ini berarti memang barang bawaan penumpang. Nah, ini apa? Ada baju juga tapi baru nih Pak, gitu kan. Oh, ini saya beli oleh-oleh. Oh, boleh saya hitung berapa jumlahnya? Harganya. Oh, misalkan ada 10 baju misalkan. Oh, oke, 10 baju. Total? Oke, 10 baju. Oke. Ini Bapak beli mainan misalkan. Oke, ada mobilan remote control misalkan. Ya, misalnya. Oh ya, oke, udah nih. Oke. Nah, untuk barang Bapak yang baju ini, karena ini barang bawaan Bapak memang dari Indonesia atau mungkin emang barang pribadi Bapak gitu kan, bukan barang baru. Ini sebagai barang bawaan Bapak, personal Bapak. Nah, ini oleh-oleh nih. Nah, saya tanya misalkan, ini oleh-oleh ini untuk oleh-oleh apa dijual Pak? Gitu misalkan. Oh, oleh-oleh Pak, benar. Oh, oke. Ini saya anggap barang personal use dimasukkan ke custom declaration. Nah, nanti kita hitung berapa pajak yang harus dibayar. Oh, tetap kena pajak. Kena pajak. Meskipun personal use. Personal use. Oke. Nah, karena personal use itu dari CD custom declaration itu, misalkan nanti dihitung. Nah, ketika Bapak pulang ini, setidaknya nih, maaf nih, minimal Bapak tahu ini harganya berapa. Kan kalau beli nih, misalkan belinya saya di mall, pasti ada struknya dong, ya. Itu lebih memudahkan kita untuk dalam pemeriksaan. Betul. Kira-kira Pak Hari ini bajunya berapa, gitu kan? Ada 10 Pak, oke, gitu. Hitung-hitung ternyata ada 20 juta. Ada misalnya 10. Oh, ada 20 juta. Iya Pak, dilihat, oh iya ada 20 juta nih. Nah, kebetulan ada kwitansi. Ada kwitansinya. Ada mainan juga ini. Iya, kalau dirupiahkan lah 20 juta. Itu langsung kena. Nah, 20 juta itu kira-kira berapa dolar? Sekitar mungkin 1.500 atau 1.600 US dollar. Oke. 1.600 US dollar. Nah, Bapak dapat free 500 US dollar. Jadi dari 1.600 dikurangi 500 US dollar. Jadi beban pajaknya 1.100 US dollar. Nah, ya, bebannya tapi bukan bayar 1.000 US. Bukan. Nah, tapi nanti digolongin lagi nih misal. Oh, ini pakaian itu karena kalau untuk custom declaration CD itu semua tarifnya flat 10% biaya masuknya. Jadi misalkan 1.100, misalkan enggak, kan ada mainan juga. Anggaplah mainannya berapa misalnya. Nih, wah di katakanlah 300 US dollar. 300 US dollar. Oh, berarti ini bajunya ada 20 piece. Berarti berapa tuh? 1.100 dikurangi 300, 800 US dollar. Nah, itu kita rupiahkan berapa juta dikali 10%. Itu biaya masuknya. Terus PPN-nya sekarang PPN 11%. Dikalikan 11%. Terus PPH-nya, nah, maaf Pak Hari punya NPWP nggak? Oh, punya. Oh ya, kalau PNPWP berarti 7,5% saja. Nah, kalau tidak punya 11%. Kali 2, 15. 15. Ya. Oh. 15. Jadi 7,5 dikali 2.
Enggak, kalau tidak punya. Kalau tidak punya NPWP. Kalau punya NPWP. Kalau punya cuma 7,5%. Ya, makanya pentingnya punya NPWP untung juga. Untungnya ya, kita cuma setengah. dapat keringanan pajak. Oke. Nah, misalkan ada kawan siswa yang alumni yang sekolah pulang juga seperti itu. Wah, saya kan belum punya NPWP. Nah, kalau siswa gimana? Nggak punya NPWP? Papahnya punya. Itu dalam satu keluarga itu punya NPWP. Oh, gitu. Berarti yang dipakai salah satu. Ya. Yang punya NPWP entah ayah atau ibunya. Ya, betul. Misalkan kebetulan memang dia pulang sendiri. Nanti saya tanyain, ayahnya punya NPWP, Dek? Ada. Yaudah nanti coba difotokan. Foto kirim itunya ke kita berapa ada. Nanti kita masukkan. Nah, itu bisa. Itu otomatis langsung 7,5% kena. Iya. Oke. Itu $500 per orang. Per orang ya. Misalkan Pak Ari bawa istri. Karena bawa istri 500 kali 2. 1.000 berarti. 1.000. Tadi berapa dibelanjanya? 1.600. Kurangi 1.000. Jadi bebannya cuma 600 saja. Cuma 600 saja. Iya, nanti jadi semakin berkurang. Jadi 1.000. Jadi 600-nya itu ya. Oh, ini karena mainan itu udah kurangin. Iya. Jadi ini enggak kena. Ini baju aja. Oke. Jadi itu ya. Iya. Jadi baik. Iya, jadi sedikit banyak alhamdulillah dapat gambaran ya. Jadi bea dan cukai itu apa sih gitu ya, dan juga pastilah ya tidak mudah ya untuk bertugas, menjalankan tugas di perbatasan ya, di perbatasan negara gitu ya. Pokoknya punya pengalaman nggak pernah tugas di perbatasan negara atau di mana tugas yang memang ya beberapa terkait dengan barang masuk yang cukup membahayakan, mencurigakan gitu. Pernah ada pengalaman Pak Oke? Biar kita bisa sharing pengalaman. Jadi kebetulan saya juga baru ya di tugas di bandara ya. Baru hitungan bulan lah ya. Sebelumnya saya tugas di kantor Bogor. Kantor Bogor. Kebetulan saya waktu itu mengawasi perusahaan-perusahaan yang dalam kategori kawasan berikat. Kawasan berikat itu. Nah, pengen tahu juga nih, saya potong dikit nih, Pak Oke. Kan sering kita lihat tuh depan pabrik, kawasan berikat. Ya. Kawasan berikat ini buat pengetahuan juga buat kita. Jadi apa sih kawasan berikat itu? Kawasan berikat. Jadi sebelum kita nanti ke itu pengalaman. Jadi, awalnya gini, kita kembali ke awal. Jadi intinya setiap barang masuk impor itu pasti dikenakan pajak dalam rangka impor, pasti dikenakan. Nah, ada satu program kita namanya kawasan berikat. Itu bagian dari tempat penimbunan berikat, satunya kawasan berikat. Kawasan berikat itu ya pabrik. Pabriknya pabrik apa aja itu? Jadi pabrik yang orientasinya ekspor mungkin. Ekspor dan impor. Jadi gini, ketika dia itu impor, kan seharusnya terkena pungutan itu pajak lah ya. Terus kan adanya pengawasan. Lartas itu laratan pembatasan yang tadi kita awal cerita itu. Jadi yang harus ada instruksi ini misalkan impor ini harus izin ini. Itu lartas. Tadi saya belum jelasin. Lartas itu barang larangan dan pembatasan. Larangan memang sama sekali dilarang, tidak boleh masuk. Pembatasan, nah itu kategori pembatasan itu barang yang dibatasi. Membatasi masuknya, jadi atau keluarnya. Jadi bagaimana dibatasinya? Ketika barang itu sampai, kita menginginkan dia memperoleh izin dari institusi yang terkait. Itu namanya pembatasan. Nah, misalkan jadi intinya gitu, setiap barang masuk seperti jadi kawasan berikat itu. Kembali ke kawasan berikat. Kawasan adalah suatu program dari kita, itu program fasilitas kepabeanan. Fasilitas di mana barang itu tidak dipungut biaya masuknya pada saat datang. Kok bisa gitu kan? Kok bisa tidak dipungut? Nah, itu adalah bagian dari fasilitas dari kita, bea dan cukai untuk perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang
dalam rangka ekspor dan impor. Orientasinya ekspor. Ya, yang ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Nanti akan ekspor gitu. Iya. Jadi ya, dia mendapatkan fasilitas. Jadi gimana? Ini fasilitas ini jemput bola atau gimana? Jadi gini, ketika impor masuk kan seharusnya diperiksa di pelabuhan ya. Diperiksa. Pelabuhan di sini maksudnya pelabuhan Tanjung Priok seharusnya. Tanjung Priok misalnya ya, pelabuhan kapal. Diperiksa, nanti udah gitu nanti dipungut, baru bisa rilis. Nah, ketika sampai barang itu kontainernya, oh ternyata ini adalah barang fasilitas kawasan berikat. Nah, Nah, dari petugas di Tanjung Priok langsung disegel. Segel ya. Segelnya kan sering kita lihat tuh ya. Disegel, barang itu tidak boleh dibuka. Oh, itu berarti segel-segel itu menandakan bahwa kontainer itu akan menuju kawasan berikat. Yes. Oke. Kawasan Nah, berikat. itu kan kita sering lihat tuh ya. Biar barangnya nggak dibuka di jalan. Biar barangnya nggak dibuka di jalan. Nah, ketika sampai ke kawasan berikat, kalau stikernya rusak itu masalah. Itu kena. Langsung petugas kita di lokasi akan baru diperiksa dibuka. Nah, berarti pegawai bea dan cukai harus ada di kawasan berikat standby atau gimana? Standby. 24 jam. 24 jam. Ya, standby di perusahaan-perusahaan yang berserta. Berarti banyak ya? Banyak. Nah, jadi gini, kawasan berikat kok nggak kena? Nah, itu fasilitas. Dia ditangguhkan di situ. Ya. Nah, ketika sampai di perusahaan dibuka, dibongkar, misalkan seringnya garment ya. Nah, apa yang diimpor perusahaan garment? Pasti ya bahan. Yang umumnya tekstil, benang ya. Nah, setelah diturunkan, kemudian masuk ke produksi, jadilah baju misalnya. Jadilah baju. Nah, baju itu harus diekspor. Harus diekspor. Jadi gini. Karena dapat fasilitas tadi. Jadi kondisi dan kawasan berikat adalah dia perpajakannya ditangguhkan. Bukan dibebaskan. Tapi ditangguhkan. Ditangguhkannya sampai berapa lama? Sampai dia ekspor. Okay. Setelah ekspor selesai. Tapi bagaimana kalau misalkan ada barang jadi yang memang mau dijual di pasaran Indonesia? Nah, barulah kita kenakan perpajakan. Ya, pajak dalal keuangan. Kalau boleh tahu Pak Oke, kan ada namanya istilah bea masuk. Nah, berarti kalau yang keluar bea keluar atau pajak ekspor? Lain lagi. Nah, yang tadi, yang kawasan berikat tadi, udah ekspor, udah selesai. Nah, kalau pajaknya apa namanya? Ya sama. Sama. Bea masuk, PPN, PPH. Orang bilang istilahnya secara luas itu PDRI, pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor. Yes. Bukan yang ekspor maksud saya. Oh, ekspor lain lagi. Nah, kalau untuk ekspor ada beberapa komoditi yang dikenakan bea ekspor. Nah, tapi umumnya kalau untuk ekspor, untuk kategori baju, pajaknya berbeda kayaknya. Baju jadi tadi itu tidak ada pajak. Oh, nggak ada pajak ya? Nggak ada. Karena kan komoditi asli Indonesia ya. Iya, karena ketika sebagai istilahnya tuh dijahit di sini udah rapi, pemerintah memberikan fasilitas khusus lah ya. Ya, untuk menggalakkan ekspor. Karena kalau kita ekspor itu keuntungan jelas devisa buat Indonesia, devisa. Kalau impor jelas itu devisa berkurang gitu. Jadi gini, kenapa kawasan berikat itu kok ada fasilitas? Jadi maksudnya kan itu perusahaan pabrik. Betul. Pasti ada yang kerja. Iya. Yang kerja orang mana? Orang Indonesia. Jadi banyak menarik tenaga kerja. Jadi kos pajak dari perusahaan tersebut bisa dialokasikan untuk tenaga kerja. Kesejahteraan tenaga kerja. Jadi apalagi dia itu untuk orientasi ekspor. Betul. Berarti itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita ya, salah untuk satu menggenjot perekonomian. Bagaimana perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang orientasi ekspor itu mendapatkan keringanan, kemudahan untuk masalah biaya masuk ya, dan juga dalam rangka juga ikut mensejahterakan tenaga kerjanya. Betul. Ya, itu salah satunya. Salah satu apa istilahnya itu dalam ya artinya diberikan fasilitas yang lebih lah, ekstra begitu dibanding impor. Ya, kalau impor kan pasti
jelas bukan dalam tanda petik rugi ya pemerintah, tapi yang jelas impor itu kan pembeliannya pasti dalam bentuk mata uang asing. Ya. Ketika kita membeli mata uang asing, kita mau beli banyak, otomatis kan ada supply and demand ya. Yes. Dimana kalau demand tinggi berarti harganya mahal, supply-nya berkurang. Nah itu akhirnya tergeruslah devisa kita. Betul. Gitu Dan ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kawasan Amerika? Cintailah produk dalam negeri. Itu salah satu tujuannya. Nah, kembali ke teman-teman yang suka belanja. Iya. Jangan lupa, itu semua produksi Indonesia. Oke. Saya bisa jamin. Misalkan kembali ke tadi Pak Ari pulang dari luar negeri beli baju, itu bajunya buatan mana? Kemungkinan buatan sini. Indonesia, Pak. Sampai mungkin teman-teman yang suka sport, Iya. sepatu-sepatu yang merek apa? Pabriknya di sini. Pabriknya di Indonesia. Kemungkinan besar. Iya kalau betul ya, karena merek-merek ternama pabriknya banyak juga di Indonesia ya. banyak Sepatu betul. sepatu Artinya dijual dari sini, dikirim dalam bentuk sudah jadi, diekspor ke negara mana lah, misalnya Eropa atau mana lah gitu, Amerika. Kita beli di sana, ternyata made in-nya Indonesia sebetulnya. Yes. Iya. Kebanyakan orang kita memang main di senang. Baik. Sampai mungkin teman-teman tas-tas mewah. Oh iya betul ya. Tas kulit. Memang kulit ya. Misalkan apa? Apalagi? Jadi kita sebut merek nih, kalau apa sih? Misalkan gitu ya. Salah satu misalkan ya. Itu ya. Itu juga buatan sini kemungkinan. Yes. Oh gitu ya. Dan dikirim keluar, dijual mahal di sana, balik ke sini, pajaknya juga kena dan juga buat kita juga gitu. Iya. Jadi itu apa? Itu ya. Cintailah produksi Indonesia. Jadi intinya pokoknya bea dan cukai ini salah satu misinya juga adalah bagaimana kita tetap terus untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Boleh berbelanja ya, silakan di luar negeri, tapi jangan lupa bayar beanya. Iya. Bea masuknya gitu ya. Terutama saya tambahkan lagi, impor kalau misalkan kita belanja, salah satunya pakaian, baju dari luar. Itu kadang-kadang perasaan saya belinya nggak mahal-mahal amat. Saya dari Thailand. Kenapa saya beli di Thailand, Pak? Gitu. Karena di Thailand baju saya murah-murah. Oh ya, kalau baju murah otomatis biaya masuknya murah kan? Ya, PPN-nya murah, PPN-nya pasti murah. Kok kenapa dihitung itu jadi mahal, Pak? Salah satunya adalah dikenakan namanya BMTP. Biaya masuk tambahan bea masuk pengamanan. Nah, itu kena. Itu hitungannya bukan presentasi. Oke. Per piece sekian rupiah. Iya. Biaya masuk, kayaknya saya lupa, pengamanan, tanda pengamanan. Itu kena ya. Itu yang misalkan celana, misalkan jaket gitu, satunya 63.000 per piece, misalkan saya belinya 10. Harganya berarti kali 10 aja. Jadi 630.000. Iya. Belum biaya masuk ini kok jadi segini saya bayar. Ya itu kadang gedenya di ini ya, jadi Pak. jangan kaget lah ya, bahwa ini semua mungkin salah satunya juga kan untuk melindungi produk dalam negeri. Betul produk ya? dalam negeri. Ya. Baik, jadi biar gimana pun pemerintah kita berusaha agar menjaga produsen dalam negeri untuk bisa bersaing lah ya. Betul. Untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Nggak masalah membeli barang dari luar negeri ya, tetapi tetap ya itu tadi, kita harus ingat bahwa produsen atau produksi dalam negeri juga tidak kalah baiknya dan kualitasnya. Jamin untuk masalah sandang di dunia, Indonesia 90% Indonesia. Jadi memang Indonesia sepatu merek apa? Kaya lah ya. Semua ya Indonesia yang bikin sebenarnya. Sampai saya kemarin sempat berpikir ketika COVID melanda dunia.
jangankan itu, semua produksi mati, Betul. pabrik Kolaps. kolaps, barang sudah jadi, Nggak pakaian bisa dijual. mau Nggak diekspor, bisa dikirim lah ya. nggak bisa dikirim, Nggak bisa diekspor di sana nggak bisa terima, Nggak bisa terima. otomatis mati semua, Iya. di mana-mana nggak bisa. Apa yang dibutuhkan semua negara dalam kondisi COVID? APD, APD. Alat pengaman diri, pengaman diri salah satunya untuk kesehatan. masker, Masker ya. baju hazmat. Hazmat ya. Iya. Itu yang bikin orang mana? Indonesia ya. Pabrik Indonesia Pabrik Indonesia. bisa bikin. Oh iya, sempat ramai ya waktu sempat itu ya. ramai sampai kita Jadi dibatasi, ekspornya itu betul. dibatasin. Di Sampai sini kita kurang justru, tapi luar- dikirim keluar. Apa begitu nggak ya. boleh? Apa nggak boleh? Iya, sampai akhirnya kita larang kalau nggak Apa salah larang? sempat ya waktu itu. Apa larang? Untuk ini aturannya nggak boleh ekspor. Ini harus ada izin dari Ya, ini. pokoknya teman-teman di Bea Cukai itu tugasnya sangat berat lah ya, nggak ringan ya. Lah, Artinya lumayan berat. harus menjaga, lumayan berat kalau saya Lumayan bilang berat, gitu, terutama karena menjaga keamanan negara, Keamanan. khususnya dari barang-barang Betul, dari barang-barang ilegal dan juga barang-barang yang berbahaya. berbahaya untuk Ekonomi juga, betul. Nah, jadi ini ngobrol juga cukup panjang kita jadinya nih, Pak Uke. Namun karena waktu juga nih, ya kita harus batasi. Jadi mungkin konklusinya nih, kesimpulannya nih, Pak Uke, terkait dengan bea dan cukai ya, khususnya untuk mungkin kita yang sering keluar negeri gitu ya, bolak-balik gitu ya. Apa saja sih yang perlu diperhatikan? Perhatikan yang pertama, kita perhatikan resikonya kalau kita bawa barang terlalu banyak. Ya. Pasti beban pajak akan. Jadi resikonya harus dipikirkan ketika membawa barang masuk terlalu banyak. Nanti kita kembalikan ke teman-teman kalau mungkin memang ya, kalau misalkan ya nggak masalah, saya bayar pajak Ya, artinya karena untuk negara gitu kan. Kalau niatnya untuk itu ya oke, nggak masalah. Nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau misalkan maaf nih, kaget kok budgetnya besar sekali, budget saya nggak segitu kok bisa bayar pajak segitu besar. Nah, itu dipertimbangkan. Tapi ya pesan saya, cintailah produksi dalam. Oh iya, Gitu itu jelas. Jadi jangan terlalu impor minded lah. Wah, itu pesan dari Pak Uke, jangan terlalu impor minded. Justru kita harus setia kepada produk dalam negeri, dan yang jelas memang sudah banyak kok produk-produk kita yang dalam negeri yang tidak kalah hebat, dan bahkan tadi sudah sempat disinggung, merek-merek ternama pun sebetulnya pabriknya di sini, diekspor ke sana. Nah, Anda beli di sana ya sama aja sebetulnya. Jadi di sini bedanya cuma apa? Beli di tempat yang berbeda, itu aja. masuk kena pajak. Iya. Kecuali kalau mau beli, jadi kalau saya sih saran misalnya ya, di luar negeri itu beli barang-barang yang unik aja lah, yang di Indonesia nggak ada gitu ya. Kalau masih beli baju aja di sini. Ya, di sini juga banyak ya. Merek-merek ternama juga banyak di sini. Sepatu juga gitu. Sepatunya. Alat elektronik apalagi, ya kan? Kalau rusak di sini kita nggak bisa apa-apa, repot ya kan? Mau klaim garansi juga sulit. Betul. Apalagi misalkan yang voltasenya beda ya, itu berbahaya juga ya. Iya, 110 sini nggak masuk. Betul. Nah, itu saran dari Pak Uke nih yang udah pengalaman di dan cukai. Baik nih Pak Uke, mungkin itu kita kita akhiri ya podcast kita kali ini, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Nanti teman-teman bisa dengarkan ya dari utuh dari A sampai Z ya tadi. Mudah-mudahan nanti untuk pengetahuan-pengetahuan yang lain yang belum kita gali ini dari Bea Cukai, dari tugas dan keahlian dari Pak Uke, kita bisa undang lagi nih lain kali, insya Allah di waktu dan kesempatan yang berbeda, dan juga pengetahuan yang berbeda pula. Ini kan selalu update di pas ini Pak ya, aturan-aturan ya kan. Nah itu aja mungkin Pak Uke, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, dan sukses selalu, semoga dimudahkan, dilancarkan tugas-tugasnya, dan untuk keluarga juga sehat-sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come
and join us.